Kami bersyukur Engkau punya rencana atas hidup kami, dan Engkau ada di bangsa ini. Kami serahkan ya Tuhan Yesus, negeri dan juga bangsa Indonesia. Baik yang di dalam negeri maupun yang diaspora berada di luar negeri saat ini, entah bekerja, sekolah, atau tinggal di sana. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, on behalf ya Tuhan Yesus, mewakili bangsa ini ya Tuhan, kami berdoa agar rencana-Mu jalan. Berkat-Mu ada atas negeri, rencana-Mu ada atas setiap penduduk Indonesia. Kami berdoa setiap jiwa bisa mengenal kasih sayang-Mu Tuhan Yesus. Setiap orang ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan di negeri ini, supaya memperoleh berkat dari Tuhan. Kami minta minimal ya Tuhan, ada sebuah kedamaian ya Tuhan di negeri ini, dijauhkan dari segala malapetaka, bencana, musibah. Baik kecelakaan yang diakibatkan oleh alam maupun yang dilakukan oleh orang. Kami minta ya Tuhan Engkau menuntun kami ya Tuhan di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Dan Engkau juga ya Tuhan Yesus tidak menuntun setiap kami ke dalam pencobaan. Bebaskan bangsa ini dari segala yang jahat. Hamba berdoa ya Tuhan Engkau urapi setiap umat Tuhan. Umat Kristiani di negeri ini jadi sinar, jadi garam. Setiap family Tuhan, setiap individu, every Christian, setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa supaya mereka bisa menjadi saksi dan Kau turut campur dalam hidup mereka. Kami mengalami rencana Allah sehingga hidup kami bisa jadi kesaksian dulu sebelum kami bersaksi kepada siapa. Hamba berdoa ya Tuhan, kuduskan gereja sehingga churches ya Tuhan, gereja-gereja mengalami pertumbuhan dan mengalami kekudusan ya Tuhan. Sehingga tidak ada perpecahan dan saling menyerang di antara umat Tuhan. Kami berdoa supaya setiap gereja fokus mengembalakan umatnya. Dan benar-benar ya Tuhan Yesus ada gizi rohani di dalamnya, rumput hijau, air tenang. Bapak, there's so much, masih banyak yang kami bisa doakan. Tapi kami percaya ya Tuhan Yesus, sekarang waktunya kami diisi dulu dengan firman dan pengetahuan. Lebih tepatnya, pengenalan akan Tuhan. Urapi kami semuanya, dan semua kami yang menyaksikan saat ini, baik live streaming, lewat media, ya Tuhan Yesus maupun ya Tuhan yang lewat televisi, setiap pemirsa. Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Praise the Lord. Silakan duduk. Hari ini saya akan khotbah 3 kali, Bu Suset akan berkhotbah 2 kali. Jadi demikian yang menjadi bagian saya, menunya saya beritahukan dulu. Di ibadah 1, 3, dan 5, Bu Suset, nanti di ibadah 2 dan 4. Iya. Oke, yang ini dulu aja ya. Kebaktian yang pertama, saya akan berkhotbah tentang mengenai doa jemaat. Nanti ketiga, hal pengabulan doa. Ibadah kelima, kemajuan kemuliaan Indonesia yang akan datang. Nah, kita mulai dulu dengan ibadah yang ke-1. Seharian ini kita akan dedikasikan setiap ibadah kita untuk berdoa bagi Indonesia. Saya percaya penting sebagai gereja yang merupakan rumah doa bagi bangsa-bangsa, jangan lupa untuk mendoakan bangsa sendiri karena sejahtera Indonesia, sejahtera kota di mana kita hidup adalah sejahtera keluarga kita. Kalau terjadi kerusuhan, kita pun akan masuk di dalam sebuah tantangan. Ketika ekonomi sebuah negara diberkati, tentunya banyak orang diangkat pula. Saya percaya kita patut sebagai anak-anak Tuhan menjadi imamat rajani untuk berdoa bagi bangsa dan negeri. Meskipun cara kita berdoa untuk bangsa dan negara juga harus penuh hikmat Allah. Tidak bisa kita berdoanya itu ngawur, kita harus punya pengetahuan yang betul dulu. Karena itu saya mau hari ini di awal ibadah ini, to kick it off, di awal hari. Sebelum nanti 5 ibadah ini akan berlangsung, memberikan sebuah framework dulu, memberikan bingkainya. Doa itu apa? Doa itu bagaimana? Supaya kita tahu bagaimana cara berdoa. Salah satu permintaan yang daripada murid Yesus, permintaan mereka yang sangat bagus adalah, Lord, teacher, guru, ajari kami untuk berdoa. Kita juga harus tahu bagaimana berdoa untuk hidup kita, untuk orang lain, dan berdoa bagi negeri kita dan bangsa kita sendiri. Supaya doa kita itu kena sasaran. Mari kita pelajari dulu fondasi doa itu apa. Mengenai doa jemaat 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1-7, saya bacakan dulu. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar.
agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Judul di Alkitab kita juga sama dengan topik khotbah, mengenai doa jemaat. Ini yang saya mau ajarkan tentang jenis-jenis doa. Dan ini aplikasinya sekali lagi bisa berdoa untuk diri sendiri, orang lain, berdoa untuk bangsa dan negara, bahkan bagi bangsa-bangsa juga. Tapi pertama-tama, ada kalimat pertama-tama di dalamnya. Artinya, doa itu harus teratur. Alangkah baiknya kita semua itu kalau mau tertib di dalam kehidupan doanya. Saya itu punya jurnal doa. Bukan karena saya ini orangnya organize, sebenarnya saya ini orangnya cukup semrawut dulu. Saya masih ingat kalau mobil saya dulu itu sudah kayak kapal pecah, apalagi kamar, waktu saya masih muda. Tapi semakin hari semakin ikut Yesus, semakin tertib. Dan yang Tuhan tertibkan pertama-tama itu selalu adalah hidup doa kita. Kalau hidup doa kita tertib pula kehidupan kita. Saya sarankan, saya dorong jemaat bukan hanya datang beribadah, tetapi di gereja ini Anda dimuridkan. Pulang, rombaklah kehidupan doamu. Miliki Alkitab yang tetap. Jangan tidak tahu Alkitab yang mana, pinjam ya. Alkitab jangan pinjam-pinjaman. Toh Alkitab banyak. Lain cerita kalau kita berada di negara yang miskin Alkitab, padahal kaya raya. Mungkin karena di sana orang Kristen dianiaya. Kita harus hargai itu. Alkitab kita minimal punya satu. Dan itu dibaca ya. Di stabilo, di garis bawahi, ya. Dan juga ada catatan. Saya sih suka pakai agenda yang masih manual. Mungkin beberapa di antara kita sudah pakai notebook, pakai itu yang elektronik, yang digital. Luar biasa lah, yang high tech atau enggak low tech seperti saya. Pokoknya yang penting bukan low tech, high tech, yang penting mau tech, ya kan? Yang penting kita mau untuk mencatat. Catat, doanya apa, targetnya apa. Saya itu punya goal doa. Apa yang saya doakan dulu. Dan porsi, akhirnya prosentasi daripada doa saya itu tidak melulu diri sendiri. Kalau terencana, kita nggak akan terbawa feeling. Living by faith, hidup dengan iman, itu juga hidup dalam keteraturan. Karena iman itu mengajarkan kita prioritas. Dan salah satu prioritas yang harus kita pelajari adalah prioritas doa. Kata pertama-tama di sini itu sangat-sangat melompat. Yaitu first thing first artinya. Pertama-tama itu first thing first. Do you know, tahukah Anda what is your first priority? Apa prioritas ke-1mu, prioritas ke-2mu, ke-3 yang pasti keluarga saya doakan. Orang tua saya doakan. Ya kan? Saudara saya doakan. Istri, anak-anak saya doakan. Dan saya pasti harus doakan itu. Kalau bukan saya siapa? Tapi saya juga akan doakan jemaat. Jemaat juga saya tidak terus membabi buta mendoakan. Cuma saya doakan pemimpin-pemimpin dulu, bak urapan di kepala Harun. Ke janggutnya turun. Tapi saya gak pernah lupa untuk mendoakan Indonesia. Karena saya tahu Indonesia itu kontainernya. Kita itu hidup di dalamnya. Misalnya ada kontainer naik kapal. Lalu dia jatuh ke lautan, Laut Utara. Misalnya itu yang bawa kapal-kapal bawa kontainer besar. Itu kalau kecemplung isinya juga basah. Nah kalau Indonesia kecemplung masalah, kita pun turut serta. Bukan berarti kita mau enaknya, tetapi kita itu ditaruh di situ sebagai pendoa syafaat dulu. Kita harus berdiri di antara. Memang penderitaan itu ada. Tapi jangan sampai penderitaan itu bukan yang Tuhan izinkan, tapi karena kita lengah. Kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, kamu tidak mendapatkannya. Karena apa yang kamu doakan tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Salah berdoa itu. Jangan sampai itu karena kita. Faktor daulat, apa kata? Kalau Tuhan sudah bekerja misalnya, izinkan 7 tahun kelaparan di Mesir. Jangan coba diubahkan, tapi Yusuf bisa tahu peran. Orang yang berdoa akan mengerti role-nya. Dia akan berkata, Tuhan apa yang harus kulakukan? Oh, berarti Tuhan kasih hikmat, tabung 1/5 dari kelimpahan 7 tahun pertama. Lalu nanti pada waktu kelaparan terjadi, justru Yusuf membeli, dia bukan menjual.
Nah, orang yang berdoa itu akan peka, dia pasti 3 langkah lebih dini daripada orang lain. Dia pasti tahu dulu, bukan berarti dia maha tahu. Pasti Tuhan mewahyukan sesuatu, karena Tuhan itu bergaul, orang yang bergaul akrab, karib dengan Tuhan, diberitahukan perjanjian, pasti ada pewahyuan. Nah, doa itu memang tidak otak-atik kedaulatan Allah, tapi dia menaruh kita berada di posisi menerima sesuatu atau kasih karunia alias anugerah untuk kita berikan kepada sesama kita. Doa membuat kita pasang badan untuk dipakai Tuhan. Itu doa. Tapi doa juga bisa mengubahkan sesuatu. Dia tidak bisa mengubahkan Tuhan, Yesus tetap sama dahulu sekarang selama-lamanya. Tapi doa bahkan bisa mengubah beberapa hal yang mungkin seolah-olah Tuhan sudah putuskan. Bukan berarti Tuhan pelin-pelan, tidak. Tuhan menaruh beberapa keputusan yang non-daulat di satu kotak namanya kotak doa. Dan di situ Tuhan musyawarah dengan kita, di situ kita sembahyang dan berdoa. Misalnya Sodom dan Gomorrah, itu akan aku hancurkan. Abraham negosiasi dengan iman. Kalau ada 10, jangan diruntuhkan. Awal-awal mulainya dengan 50, turun. Ya, bukan berarti doa itu bisa mengubah Allah. Tapi doa itu bisa juga masukkan proposal kita yang hatinya dipenuhi dengan kasih dan iman. Tuhan itu juga izinkan kita turut mengambil keputusan di beberapa keputusan ilahi. Dan doa itu bisa meluputkan satu bangsa. Ya, sebelum saya baca nanti lanjut ya, saya jelaskan ini dulu, saya ngeflow dulu. Hiroshima dan Nagasaki itu kan dibom ya, karena memang perang ya, perang waktu itu perang dunia kedua. Jepang memang waktu itu membabi buta di samping negara Jerman, Italia, Mussolini, Hitler dan sebagainya. Itu ada semua sejarahnya. Dan perang itu memang ugly. Perang itu memang ngeri. Tetapi juga ada agresornya, orang-orang yang agresif. Lalu yang mengembangkan ruang kuasanya dengan menghalalkan segala cara. Maka terjadilah perang dunia kedua. Sekutu mencoba menghentikan. Dan di Jepang ada beberapa anak Tuhan. Meskipun Jepang, ada orang Kristen? Ada. Di mana-mana Tuhan selalu tinggalkan umat yang tersisa. Selalu ada orang setia di sana yang tidak mencium kaki Baal. Saya adalah siswa sekolah Alkitab, jadi saya pernah membuat riset seperti ini. Tapi ini karena sudah terjadinya udah 30 tahun yang lalu saya riset ini. Jadi saya detail-detailnya tidak ingat, tolong maklumkan. Tapi mestinya yang dibom bukan Hiroshima atau Nagasaki. Ada satu kota yang mau dibom. Itu mereka di situ ada yang berdoa dan pilot sekutu tiba-tiba melihat kabut, dia harus pergi dan dia harus drop the bomb. Bom atom itu harus dijatuhkan dari pesawat ketinggian berapa ribu kaki, yang ketinggian tinggi sekali, harus di-drop ke bawah, akhirnya pergilah ke kota sebelahnya. Karena di kota itu ada orang yang berdoa bagi kotanya. Udahlah, ini bukan untuk subjek debat. Apakah di kota yang tidak didoakan berarti begitu aja binasa? Tapi saya percaya doa memang mengubah sesuatu. Doa itu ada kuasanya. Nggak mungkin Tuhan suruh kita melakukan sesuatu jikalau itu basa-basi. My God, Allahku bukan Allah yang iseng, Allahku bukan Allah yang purposeless, tidak punya tujuan. I do not believe kalau Tuhan berkata imanmu menyelamatkanmu, pasti ada sesuatu yang beda beriman atau tidak. Wanita Sirofenisia itu. Belum waktunya Yesus itu sampai ke bangsa-bangsa lain, itu zamannya Rasul Paulus. Tapi dia ngotot itu orang Yunani. Bahkan anjing pun makan dari remah. Dia ketemu Yesus itu pun sudah ke luar negeri loh. Dia itu datang dari luar negeri, datang dari luar negeri ke tanah perjanjian untuk ketemu Tuhan. Iman kita itu pasti akan membuat perbedaan. Doa itu membuat perbedaan. Dan apa yang engkau katakan dalam doamu bukan berarti fasilida. Doa bukan untuk didengarkan orang. Itu pasti membuat beda juga. Seorang perwira Itali ini bukan orang Yahudi. Ini orang Roma. Dia berkata, gak usah Tuhan datang jauh-jauh ngerepoti Tuhan aja, maaf ya. Aku ini juga orang atasan, aku juga seorang bawahan. Aku bilang sama bawahanku suruh ke sini, suruh ke situ, dia nurut. Persis seperti perkataanku. Keluarkan satu kata aja. Tuhan Yesus tercengang, padahal dia maha tahu. Dan dia berkata, iman seperti ini tidak kutemukan di kalangan Israel. Detik itu juga mereka cek. Persis Yesus mengutarakannya, di menit itu perwira punya hamba sembuh. Jangan kita itu
asal ngomong sesuatu, asal bunyi sesuatu. Doa itu harus dari hati. Dan doa juga harus melalui pikiran kita. Kalau itu doa dengan akal budi, kecuali kalau saya mendoakan sesuatu untuk cukup waktu yang lama, atau sesuatu yang masih misteri, masa depan contohnya, dan saya menumpangkan tangan atas orang atau berdoa bersama dengan orang itu tanpa saya mengenal cukup, tanpa saya punya informasi yang cukup untuk berdoa sesuatu yang efektif dalam hidupnya, di situ saya juga akan, di situ tidak hanya saya akan berdoa dengan akal budi saya, karena akal budi saya waktu itu terbatas, pasti tidak akan efektif. Karena itu saya berdoa di dalam roh juga, saya berdoa di dalam bahasa lidah. Karena orang yang berdoa dengan bahasa roh mengutarakan perkara-perkara rahasia. Tetapi ketika saya berdoa dengan akal budi, saya akan berdoa sungguh-sungguh. Makanya doa perlu konsentrasi, gak bisa sambil HP-an. Kadang-kadang kenapa doa itu pejamkan mata, kenapa merem nih kita doa. Kalau kita doanya itu kita sambil melihat kiri kanan, nanti jangan-jangan gak berdoa, ku lihat banyak cemara, haha, kiri kanan, ku lihat saja banyak pohon cemara. Nanti lihat-lihat yang gak ada hubungannya sama doa. Doa merem itu bukan berarti lebih didengar. Doa merem itu lebih fokus gitu aja loh. Karena itu saya kalau berdoa, itu saya akan pikirkan kata-kata saya. Itu pengaruh ternyata. Doa itu bisa mengubah. Saya percaya ada beberapa musibah gak jadi, gak jalan. Saya tinggal di Surabaya. Saya menyaksikan berapa kali mungkin kota kita ini diluputkan Tuhan. Saya selalu bilang gini, selain penjagaan, di sini juga keamanannya baik, pemerintah menjaganya dengan sangat baik, setiap instansi bekerja, tapi jangan pernah lupakan bahwa doa itulah yang memberi kekuatan kepada manusia. Dan doa itu yang melindungi kita dari perkara-perkara yang kita tidak tahu dan kita tidak duga. Saya percaya kalau kita rajin sungguh-sungguh di dalam doa kita, pasti ada perbedaan buat bangsa dan negara kita. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lanjutkan sekarang kata-kata pertama-tama kita tinggalkan. Pertama-tama aku menasihatkan, kata Paulus, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Di sini ada 3 jenis doa, tetapi doa yang gak ada jenis-jenisan. Doa ya doa. Doa itu dialog dengan Allah. Doa itu persekutuan yang hidup dengan Allah yang nyata. Tapi di sini dibagi jadi 3 kategori, saling melengkapi. Naikkanlah permohonan, dalam bahasa Inggrisnya supplication. Orang bilang doa itu gak melulu minta-minta ya. Doa itu jangan minta-minta. Jangan larang orang minta lah. Kalau gak minta sama bapaknya, minta sama tetangga nanti. Tidak ada salahnya seorang suami minta minta istrinya untuk bersama dengan dia dalam event-event misalnya. Seorang istri minta dilindungi suami, seorang suami minta dikasihi oleh istrinya. Tidak ada salahnya seorang anak minta pada ayahnya. Makanya itu doa itu juga ada dimensi minta. Malah justru salah satu intisari doa itu memohonkan sesuatu. Bahkan Paulus berkata, naikkanlah permohonan. It's okay to ask. Yesus bahkan berkata, ask and you will receive. Mintalah maka kamu akan menerima. Carilah kamu akan menemukan. Ketuklah kamu akan mendapat. Nanti itu saya akan bagikan di kebaktian selanjutnya. Tentang pengabulan doa. Jadi it's okay untuk minta. Naikkanlah permohonan. Sebelum kita berdoa, kita seleksi dulu di hati. Aku ini butuh apa sih? Aku ini kepingin apa? Apa yang aku minta? Itu serius dengan permintaan kita. Jangan minta lalu habis itu lupa. Seperti orang melihat wajahnya sendiri di kaca lalu tidak ingat rupanya. Kita harus jelas apa yang kita minta. Lo minta boleh banyak enggak? Tenang aja, mau minta sebanyak-banyaknya Tuhan gak akan pernah bangkrut. Karena kasih karunia-Nya selalu melampaui dan melebihi kebutuhan kita. Tapi jangan banyak-banyak per hari. Mengapa? Supaya kita gak lupa permintaan kita sendiri. Dan ada beberapa permintaan yang langsung dikasih, ada beberapa lagi yang perlu tekun memintanya. Jangan cepat-cepat putus pengharapan. Jangan dihapuskan. Di jurnal doa saya selalu lingkari apa yang sudah dijawab Tuhan. Nah dalam hal ini pendeta seringkali jatuh menjadi korban. Pastor Philip misalnya, Pastor Yo, doakan aku ya gini sakit. Wah gak jarang. Nah saya telah melatih diri sendiri supaya doa saya itu mempan.
Saya tidak mau latah. Saya bilang saya doakan, lalu saya nggak doakan. Saya biasanya kalau janji sama orang saya doakan, langsung selekas orang itu pergi, saya langsung catat di note saya. Doakan si ini. Kalau saya lupa namanya, maaf kalau saya tidak bisa ingat semua orang, saya bukan Tuhan. Ini yang ketemu di gereja setelah kebaktian berapa, pakai pokoknya saya ingat ada yang mengingat, ada yang ingatin lah ya. Kadang-kadang kita itu lupa kan. Misalnya kalau kita di HP kita, si Andi yang mana? Andi ada beberapa. Saya tulis itu Andi basket. Ada seorang jemaat yang main basket sama saya dulu. Saya tulis Andi basket. Sampai sekarang pun masih terus keluarnya Andi basket. Ya kan? Youth pastor kita, Pastor Margaret atau panggilan akrabnya Mac. Itu di istri saya, handphonenya tulisannya Margaret Piano, yang main piano. Dulu taunya itu, sekarang udah tahu sebagai pastor. Tapi kita tulis, kadang-kadang kita perlu tulis. Supaya kita itu tidak jadi orang yang ngomong iya latah. Orang yang kayak gitu nanti tidak ada kuasa mulutnya. Mulut kita itu harus ada urapan. Karena itu kalau saya doakan, saya pasti doakan. Nah masalahnya begini loh, 10 orang kusta, 10 sembuh, yang datang cuma 1 setelah sembuh. Nah, kami ini kadang-kadang mendoakan orang itu kadaluarsa 2 tahun sudah, 2 tahun lalu dia sudah disembuhkan. Lalu waktu ketemu di mall baru bilang, oh Pastor Philip thank you, saya sudah sembuh. Lah kok gak pernah kontak, waktu sakit kontak. Setelah sembuh, tak terdengar suaranya. Wah, tolong beritahu kalau yang sembuh beritahu. Kalau Anda titip doa, pastikan ambil kembali titipanmu. Orang yang titip doa kanan kiri, itu orang yang biasanya desperado. Itu tidak dengan iman dia lakukan. Dia itu seperti lotre untung-untungan, siapa tahu salah satu nanti dijawab Tuhan. Jangan gitu, doa itu mesti beriman. Doa itu gak boleh untung-untungan. Nah kalau orangnya meninggal dunia, mati pun kabari. Beritahu supaya kami gak berdoa terus, kan konyol kami. Nanti malaikat tertawa gimana. Orang udah meninggal 1 tahun yang lalu kami terus doakan supaya dia sembuh. Tolong beritahu, makanya saya itu juga kadang-kadang tanya dulu, you serius nih minta saya doakan? Saya selalu ngomong gini, yang pernah saya doakan, Anda bisa bersaksi bahwa ini benar. Saya berkata, kabari saya ya. Kasih perkembangannya, beritahu sekretaris saya. Kalau memang lewat sekretaris saya misalnya, saya beritahu tolong kabari. Karena saya sungguhan berdoa. Kalau saya nggak doakan untuk Anda, saya tidak akan berkata, iya saya doakan. Saya cuma berkata, God bless you. I cannot pray for everybody. Tapi kalau kita bersama-sama sembahyang, kita bisa berdoa untuk semua orang. Itulah sebabnya setiap anak-anak Tuhan harus menjadi rumah doa. Karena kebutuhan dunia begitu banyak, keperluan setiap orang itu begitu luar biasanya. Dibutuhkan setiap orang Kristen untuk sadar mendoakan. Baru kita bisa genapi firman yang berkata, naikkan permohonan untuk semua orang. Jangan minta hanya didoakan oleh pendeta. Pendeta kalau doakan 1000 orang, tidak akan efektif ke orang ke 1000 nanti. Itu sebabnya kita ada CG, kita saling mendoakan, supaya kenal dulu, supaya yang lainnya terbeban, dan supaya kita pun terbeban untuk sesama anggota CG kita. Di situ doa sudah menjadi intimate. Sudah menjadi kedekatan. Aku tahu orang itu, aku tahu pergumulannya, dan aku terbeban untuk dia. Bukan formulir doa yang masuk lalu kita sembahyang. Tapi doanya dengan pengenalan, bukan hanya pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan orang yang kita doakan, itu jauh lebih mempan. Itulah sebabnya naikkan permohonan itu semua orang gak mungkin didoakan oleh pendeta seorang. Atau beberapa pendeta saja. Itu tubuh Kristus. Makanya gereja kalau tidak mengembalakan hanya ibadah doang, lama-lama dia hilang yang namanya keefektifan. Ya. Tapi kalau gereja itu masuk ke area sungguh-sungguh menggembalakan, di situ ada kehidupan the body of Christ. Doanya pendeta dan doa jemaat di CG sama. Karena kita itu satu DNA. Sama. Rumahku disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa. Makanya lihat ya, orang-orang yang di dalam CG sungguhan itu akan mengalami lebih banyak aktivitas doa. Mendoakan dan didoakan. Makanya mereka punya pertumbuhan lebih pesat. Dan bukan berarti selalu mengalami mujizat, enggak.
Jikalau orang lain misalnya tidak digembalakan mengalami mujizat sekali-kali, tapi orang-orang ini yang di dalam CG digembalakan sungguh-sungguh mengalami penyertaan yang terus-menerus seolah-olah Yesus langganan. Misalnya kalau kita datang ke sebuah tempat, kalau ditanyakan, ada member. Bukan kita cari diskonannya, tapi sudah ada tempat untuk kita. Karena itu, kalau kita itu hari ini jadi member gereja, itu bukan membership, itu covenant dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Bahwa I take care of you, you take care of me. We will not get lost. Kita tidak akan tersesat. Saya percaya, naikkanlah permohonanmu untuk semua orang ini adalah doa jemaat. Bukan hanya doa pendetanya. Karena itu kita semua saling membutuhkan, kita saling melengkapi. Jadi dimensi pertama doa itu adalah permohonan atau meminta. Tapi kemudian ada kata doa syafaat di sana. Nah, doa syafaat inilah artinya mewakili. Misalnya ya, meskipun orang tersebut harus bertobat yang berdosa, gak bisa diwakili. Gak ada orang bisa masuk surga diwakili siapa. Gak bisa. Karena itu setiap orang harus bertobat dan terima Tuhan. Tetapi kita bisa berdoa untuk orang yang belum terima Tuhan. Kita bisa berada di posisi mereka dan kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Kita berkata, Tuhan ampuni dosa orang itu. Dan kita yang nangis, orang itu masih happy ya dalam dosanya. Kita yang nangis. Loh, kadang-kadang kalau kita doa syafaat itu, kita itu memerankan orang lain. Bukan berarti kita pura-pura, tapi kita itu adopsi problem mereka di kita, dan kita menaruh diri kita di posisi mereka dan berdiri di antara mereka dengan Allah. Kalau dari sorga ke dunia, ada satu pengantara, Yesus yang turun dari sorga, mati di Golgota. Itu sudah selesai. Otomatiskah seluruh bumi diselamatkan? No. Yesus mati ketika dia berkata sudah selesai dan mengembuskan nyawa terakhirnya, nafas terakhirnya, lalu dia bangkit lagi, keselamatan sudah tersedia, available. Tapi bukan berarti semerta-merta semua orang diselamatkan. Hanya karena Yesus mati di Golgota. Langsung semua orang otomatis mati masuk surga. Karena setiap orang harus bertobat dari dosanya dan menerima pengampunan Allah dan menerima hidup baru serta hidup yang kekal. Nah, untuk menggerakkan orang-orang ini, yang sekarang masih diikat dengan roh ilah-ilah masa kini, matanya dibutakan untuk bisa melihat terang Injil, itu mesti ada pengantara dari manusia ke Allah. Kita bukan juru selamatnya, tapi kita harus menjadi pendoa syafaatnya. Saya bisa bertobat tahun 1992, 32 tahun yang lalu, itu karena ada beberapa orang yang tak putus-putus, tak henti-hentinya mendoakan saya. Ada orang yang berada di posisiku mendoakan, sehingga suatu hari jalan saya itu dituntun sama Roh Kudus ke gereja dan ketemu orang yang tepat. Akhirnya saya jumpa Tuhan. Saya dijamah, dilepaskan, dan juga memperoleh hidup yang baru. Hidup saya itu diselamatkan berkali-kali, saya bersaksi. Dari maut sebenarnya. Itu pun karena doa orang. Percobaan bunuh diri digagalkan, itu semua bukanlah kebetulan. Ada orang yang mendoakanmu. Sebab tugas, karena kemauan setan adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Jangan sampai kecolongan. Kalau ada orang Kristen terdekat, orang itu harus jadi doa syafaat. Berdoa syafaat itu padahal orang ini belum bertobat, tapi temannya dulu atau keluarganya yang mendoakan dan nangis-nangis dan berkata ampuni dia seolah-olah kita yang berdosa. Itu akan membuat suatu hari hatinya lembut. Dan waktu Roh Kudus menginsafkan dia, suatu saat nanti di waktu Allah, mungkin itu di gereja, mungkin ketika di kantor, di rumah, ketika didoakan sama orang Kristen, atau mungkin dibawa ke sebuah event, atau bisa sendiri, tiba-tiba dilawat Tuhan, lalu muncul di gereja, sudah kena lawatan, dan berkata kemarin aku dijamah Roh Kudus, gak pernah seumur-umur ke gereja, tiba-tiba muncul. Itu ada yang doakan, gak ada kebetulan, itu bukan tiba-tiba. Tiba-tiba itu hasil akhirnya. Itu ada yang mendoa syafaatkan. Berdoa syafaat itu menaruh posisimu pada diri orang lain yang kau doakan. Seolah-olah Anda yang berdosa.
Seolah-olah Anda yang perlu. Coba Anda lihat ya, cuek-cueknya orang-orang itu loh. Padahal nggak tahu loh ya, ini ngomong bahasa sekolah minggu. Itu kalau mati, antara dia dan neraka itu cuman seutas tali nafas. Mati gitu aja. Kadang-kadang saya itu ngeri kalau lihat orang itu lalu lalang di jalan. Saya kadang-kadang itu ada satu pikiran begini, ini sudah selamat gak ya? Ini sudah selamat gak ya? Ini sudah selamat gak ya? Kalau dia jatuh dari motor aja, geger otak lalu mati gitu aja loh. Masuk neraka gampang pol. Lalu kalau saya melihat ada, siapa yang bawa Injil ke orang itu ya? Siapa bawa Injil? Yesus sudah mati jauh-jauh dari sorga turun ke Golgota. Kita loh cuma nyebrang jalan gitu aja, kita gak pernah jangkau dia. Tapi kalau saya jangkau dia, apa modal saya? Dia berkata, lu siapa? Tapi kalau kita itu tinggal di kota ini, umat itu setiap lapisan ada, setiap lapisan itu ada jemaat kita. Pasti orang itu ada kontak lah dengan seorang Kristen di kota ini. Yang lebih tidak mengancam dia kalau datang dan berkata, Pak Le, ayo datang ke gereja. Pasti ada. Nah saya berdoa supaya gereja kita menjadi jala. Karena saya mikir, aduh ngeri ya. Kita berdoa untuk mereka. Mereka sendiri ogah-ogahan diajak gereja, mau kenal Tuhan juga gak mau. Kita yang ngeri untuk mereka, Tuhan selamatkan anakku, Tuhan selamatkan orang tuaku. Kita yang doa. Lalu kita ajak mereka mohon-mohon ditolak-tolak. Loh pertanyaannya, sorry ya, siapa yang butuh sebenarnya? Ngomong jeleknya, saya mati loh masuk surga jelek-jelek begini. Kamu sebagus apapun, kesalehan manusia itu kain kotor. Kamu mati itu seutas tali nafasmu itu terakhir langsung masuk neraka, tahu nggak? Loh kok saya yang takut ya? Kok saya yang merasakan darurat ya? Kok saya yang merasakan emergency ya? Kok saya yang mohon-mohon ya? Sana untuk dibaptis ya? Loh, kalau saya cuek, kalau saya berkata lu nggak mau dibaptis ya urusan lu. Nggak, bukan urusanku. Tapi saya nggak bisa cuek. Karena ada kasih Yesus di dalam hatiku, ada kasih Kristus. Saya nggak bisa tutup telinga, tutup mata, see no evil, hear no evil. Saya akan berdoa, doa syafaat itu gitu. Doa syafaat buat negeri juga sama. Waktu kita berdoa syafaat itu kita memerankan itu. Kita berdoa Tuhan on behalf of Indonesia. Aku berdoa. Ketika kita berdoa untuk pulau-pulau yang jauh. Kita yang tinggal di Pulau Jawa apa hubungannya? Udahlah urusi aja lah urusan lu sendiri. Tapi Tuhan memang nempel di sini. Apa boleh buat? Karena Yesus itu pendoa syafaat juga. Jadi kita jatuhnya gak jauh dari pohonnya. Otomatis kita berdoa. Untuk pulau-pulau yang jauh. Lalu sekarang kita melihat kebangunan rohani. Dari 1.001 orang yang berdoa, Tuhan pilih 1. Untuk Sulam Papua, Sulawesi, Ambon, dan Papua untuk dalam konteks gereja kita. Yang pergi adalah orang Surakarta, orang Solo, suami istri namanya Pastor Thomas Kokjen dan Pastor Erna. Yang mengembalakan Jawa Tengah. Orangnya dari Jawa Barat, gak jauh-jauh sih, dari Bandung Pastor Bernard. Yang diutus Tuhan pergi dari semua orang yang mendoakan di saat-saat mission night kita berdoa misalnya. Yang sekarang menangani seluruh Sumatera. Adalah orang Tondano, orang Sulawesi Utara, Pastor Maxi, yang menikah dengan orang Surabaya, Pastor Vena. Dari pemuda di sini dulu, waktu sekolah di salah satu universitas swasta. You see, dari 1.001 orang berdoa, Tuhan ambil tumbal. Dan Tuhan berkata, kamu misionarisnya ke sana. Tapi yang doa bukan hanya mereka. Kita itu mengadopsi, kita itu punya roh adopsi, berdoa syafaat untuk Indonesia. Lagu tadi yang terakhir kita nyanyikan, sebelum firman, ya kan? Yesuslah Tuhan, kau layak ditinggikan. Itu yang membawa saya pulang ke Indonesia. Dulu itu kiblat saya sudah ke luar negeri. Saya kira saya sekolah lalu akan tinggal di sana. Tapi lagu itu loh, benci aku. Itu membuat aku pulang. Saya dengar lagu itu nangis gak keruan. Di gereja sampai saya itu malu. Seperti ada suara berkata, pulang ke tanah air. Aku menyediakan suatu rumput hijau air tenang untuk kamu di sana. Untuk kamu bisa melayani dan mengembalakan. Karena saya seorang pendeta, saya disuruh pulang untuk kebangunan rohani. Doa syafaat itu heran. Doa syafaat itu pelayanan Yesus yang tersisa hari ini. Setelah Yesus jadi juru selamat, dia tetap berdoa syafaat. Baca di kitab Ibrani, dia senantiasa berdoa syafaat untuk kita dari sorga. Satu pelayanan Yesus, itu satu pelayanan Yesus yang
yang masih terus dijalankan, karena Yesus tidak mati kedua kali. Yesus tidak membuat mujizat secara langsung, maksudnya dirinya, tapi melalui gerejanya, melalui rasul-rasulnya, melalui orang-orang percaya. Tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka akan menumpahkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Tapi dia terus berdoa syafaat. Tidak heranlah, Tuhan Yesus itu selalu otak-atik kita di area ini. Dan kalau kita mau menjadi seperti Yesus, mesti belajar doa syafaat. Dan doa syafaat, tulis ini, naikkan permohonan, itu masih ada Anda di dalamnya. Doa syafaat, nil, there's no you in it. Bedanya dimensi menaikkan permohonan itu kebutuhan kita. Permintaan kita. Masih ada kepentingan kita dan itu gak salah. Itu dibenarkan. Berilah pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Bukankah doa Bapa kami juga begitu? Kalau Anda lihat doa Bapa kami ya selalu dimulai dengan doa untuk kerajaan Allah dulu. Tidak ada hubungan dengan you. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa itu pertama-tama mengagungkan Allah, kerajaan Allah. Dan berdoa bagi negeri dan bangsa kita itu menjadi salah satu menjadi salah satu dimensi mendoakan kerajaan Allah. Ya, kita berdoa minimal supaya di negeri terjadi damai sejahtera. Mendoakan kerajaan Allah itu luas, itu kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Naikkan permohonan doa Bapak kami, itu tidak mulai langsung dengan sebuah permohonan. Dia mulai dulu dengan doa syafaat bagi bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tapi jangan lupa, doa Bapak kami bukan hanya itu. Doa Bapak kami dilanjutkan dengan berilah pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, pengampunan dosa juga kebutuhan kita. Itu kebutuhan spiritual, kalau rezeki adalah kebutuhan jasmani. Jangan tuntut dalam pencobaan, untuk kehidupan, bebaskan dari yang jahat. Kita minta semuanya itu dari Tuhan. Jadi sebenarnya menaikkan permohonan itu juga bagian dari doa, tetapi bukan itu melulu. Tapi doa syafaat itu tidak ada sahammu di dalamnya. Doa syafaat itu kita mati. Kita memerankan. Misalnya pada saat seorang itu acting ya kan, seorang aktor. Misalnya seorang aktor siapa itu yang mati yang mainkan Joker itu di film Batman. Wah, dia mendalami. Bahkan dia menyelami orang sakit jiwa seperti apa. Cuman di sini salahnya, dia stres beneran karena perannya. Kalau kita doa syafaat, setelah doa syafaat tanggalkan. Gak usah terus dibawa stres. Indonesia masih penuh penderitaan, lalu habis itu kita gak makan. Jangan, kita boleh berempati, tidak boleh bersimpati. Bedanya apa? Simpati itu kita turut kesurupan. Kita turut kerasukan. Kita kebawa-bawa. Nah kalau seperti itu, saya jadi pendeta pasti sudah depresi. Karena saya melihat 1001 masalah orang. Saya gak bisa misalnya melihat orang kehilangan anaknya, lalu saya pulang, saya sangkali anak saya. Kenapa? Karena jemaatku tidak punya anak. Nggak bisa. Saya harus mengerti bahwa saya boleh berempati. Tapi Tuhan itu melindungi saya. Kita bisa berdoa syafaat. Tapi setelah kita amin, tidak perlu kita terbawa-bawa kepada beban doa kita. Kita itu harus hidup sesuai dengan firman, itu saja. Tidak perlu dibawa stres, misalnya kalau misalnya di satu bagian Indonesia atau di bangsa mana ada terjadi musibah, bencana. Terus jangan feel guilty kalau Anda memang harus makan hari itu dengan keluarga. Anda bisa berdoa syafaat, nangis seolah-olah Anda yang kena bencana, seolah-olah Anda yang kehilangan keluarga Anda dan kehilangan rumah. Tapi setelah Anda amin, Anda tidak perlu bawa-bawa itu dalam kehidupan Anda. Apa yang sudah Anda letakkan di kaki Tuhan tinggal di sana. Sekarang kakimu tinggal jalan dalam rencananya. Setelah itu, hiduplah dalam firman. Jangan hidup dalam beban. Paham maksud saya ya, doa syafaat. Namun demikian, doa syafaat itu seperti seorang aktor yang memerankan perannya. Dia harus menjadi seperti itu. Betul-betul itu menjiwai. Doa syafaat itu menjiwai dan it's not about you. Mana ada aktor yang mainkan dirinya sendiri.
Doa syafaat itu memainkan orang lain, kebutuhan orang lain, kepentingan orang lain. Rencana Tuhan atas hidup orang lain. Di area inilah membuat perbedaan antara kanak-kanak rohani dan dewasa. Kalau di permohonan, semua orang bisa. Agama lain, kepercayaan lain pun semua punya permohonannya sendiri-sendiri, punya cara. Tapi di doa syafaat ini betul-betul orangnya Tuhan. Dan murid-murid Yesus gagal tuh, 3 diajak doa di Getsemani, tidur semua. Padahal dari 3/11 karena minus Yudas. Yesus ajak mereka untuk masuk ke dimensi doa syafaat bagi dunia. Di masa-masa terpenting bumi, karena saat itu seluruh dunia akan menerima penebusan. Yang sudah tidak terhingga dari Adam dan Hawa itu, tidak ada jalan lain kecuali binasa. Yesus hendak membeli dengan harga mahal. Harusnya kalau kita jadi murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, itu waktunya saham kita itu ditaruh di sana. Bayangkan, tidur. Andai kata mereka mau kan, mereka menjadi rekan sekerja Allah. Hari ini masih ada peluang. Getsemani udah lewat. Golgota sudah lewat, memang Tuhan harus sendirian. Tapi sekarang, rencana Allah atas negara kita tidak harus sendiri. Tuhan bisa melibatkan kita. Saya itu cerita sama Anda, saya kerap kali dibanguni Tuhan. Sampai hari ini loh, sudah 30 sekian tahun ikut Yesus. Jam 3 pagi dibangunkan untuk doa. Untuk sesuatu saya nggak tahu, kadang saya berbahasa roh, kadang-kadang diberitahukan saya harus mendoakan ini dan itu. Cuma 10 menit, lalu habis itu saya tidur lagi. Sampai sekarang Yesus masih bangunin. Jangan heran lah kalau ikut Tuhan itu akan disuruh doa syafaat. Jangan-jangan kalau Anda tidak pernah disuruh doa syafaat, selalu hidup untuk diri sendiri. Jangan-jangan memang, nggak ada Tuhan di hidupmu. Soalnya kalau ikut Tuhan, pasti diajak ke Getsemani. 100%. Ini tidak perlu belajar teologi. Ini kenal secara pribadi. Setahu saya mengikut Yesus, saya paham dan mulai hafal sifatnya. Kita ikut Yesus, Tuhan pasti akan ajak kita ke Getsemani. Di Getsemani tidak ada praying for you and me. Di Getsemani itu selalu doa syafaat untuk kepentingan yang lebih besar. Saya rasa itu yang Tuhan mau lakukan terhadap jemaat ini. Percuma semua protein yang masuk. Nanti jerawatan. Kalau Anda olahraganya kenceng, mungkin ya, tanya dokter aja, tapi ini pengetahuan umum, makan telur banyak gak apa-apa. Tapi gak olahraga, gak gerak, makan banyak. Jadi fat nanti. Saya dorong Anda, jangan hanya bergereja, 1 tahun ini kita akan terus diisi. Tapi mari kita kadang-kadang mengizinkan ibadah, itu menjadi ibadah doa. Let's pray for Indonesia, mulai dengan bangsa kita sendiri. Hari ini saya juga bukan hanya berdoa untuk Indonesia, beban saya banyak. Saya doa untuk benua, gereja kita di mana-mana. Saya berdoa dan tahu nggak, setiap negara itu beda-beda. Lain berkatnya, lain setannya. Sungguhan loh. Saya beritahu ya, saya hari ini bebannya mendoakan tuh banyak, karena saya harus mendekat pada Tuhan. Kalau nggak gitu ambruk nih. Bukan hanya secara fisik, secara mental ambruk. Karena mau nggak mau beban semakin berat, semakin dekat sama Tuhannya. Tetapi indah, nggak pernah loh Tuhan izinkan. Badannya cuma 1, bisa mendoakan semua. Tuhan yang kasih kekuatan. Dan itu pun kebutuhanku tidak dilalaikan. Tuhan tidak mengabaikan. Nggak ada orang itu yang setelah doa itu dia jadi kurang. Yang ada itu orang berdoa itu semakin nambah. Pernahkah Anda lihat orang yang olahraga lalu jadi lemah? Sesuatu olahraga kan kita rasanya ngos-ngosan mati-matian. Tapi setelah itu kan stamina. Orang yang mengolah rohnya dengan doa, orang itu tidak berkurang. Bertambah iya kekuatannya. Lucu, Anda 1, saya 1. Saya bisa angkat 1000 kok Anda cuma bisa angkat diri. Bedanya cuma di sini. Mungkin bedanya di jam terbang doa syafaat. Bukan berarti saya hebat, bukan. Saya hanya cerita aja. Bahwa kita kalau hidup bagi diri kita sendiri ya pas-pasan. Kita hidup untuk orang lain juga pas-pasan. Cuman pas-pasan dengan added value. Ada nilai plusnya. Saya jadi berkat buat orang lain juga. Gak hanya hidupku diberkati. Saya dorong setiap jemaat kita menjadi pendoa syafaat. Anda tidak perlu bergabung dalam tim doa, departemen doa. Tapi setiap kita hendaknya melatih diri untuk mendoakan sesuatu yang tidak egois atau bukan untuk diri sendiri.
Saya dorong Anda untuk terlibat di dalam doa. Setiap kali kalau gereja ini katakan doakan untuk ini, doakan untuk itu, mari kita sungguh-sungguh doakan itu ya. Gereja akan selalu memberimu report. Dan di CG juga tidak kurang-kurangnya kita mendoakan jiwa-jiwa baru yang datang ke situ. Mereka lebih butuh. Kita mungkin merasa tidak mampu. Tapi mereka lebih baru. Saya rasa dengan cara begitu, doa syafaat akan sehat di gereja kita. Dan setiap kita semua di sini pasti akan jadi orang-orang Kristen yang kuat rohaninya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya kasih ayat pertama aja. Kebaktian 1 cuma 1 ayat. Saya kupas habis-habisan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat. Dan terakhir, ucapan syukur untuk semua orang. Doa Bapa kami itu indah. Dimulai dengan syafaat dulu malah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Lalu habis itu baru minta, naikkan permohonan. Minta rezeki, minta perlindungan, minta tuntunan, minta pengampunan. Lalu terakhirnya itu diakhiri dengan sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan sorga. Kemuliaan dan kekuatan. Engkaulah yang punya kekuatan, kuasa, dan kemuliaan. Bagimulah segala kemuliaan. Itu terakhirnya selalu diakhiri dengan ucapan syukur. Doa itu kadang-kadang syafaat. Kadang-kadang naikkan permohonan. Tetapi selalu doa itu harus diakhiri dengan ucapan syukur. Bahkan doa itu harus diwarnai dengan ucapan syukur pula. Mengucap syukur itu tidak ada salahnya. Mengucap syukur adalah tipe vitamin atau tipe gizi yang tidak pernah overdosis. Gak ada orang bisa overdosis karena syukur. Mungkin efek samping bersyukur itu mungkin satu, ini saya akui, yaitu awet muda. Orang yang bersyukur terus lihat coba pancaran wajahnya. Beda banget, hati yang bergembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang. Coba lihat orang yang mengeluh dan menggerutu. Mana ada yang seger sih? Mana ada yang seger auranya? Gak ada. Tapi orang yang bersyukur itu cuma satu sih efek sampingnya menurut saya kalau overdosisnya ini. Beda aja joy-nya. Ucapan syukur itu so pasti. Apakah Anda doanya hari itu memohon lebih banyak? Doa syafaat? Memuji menyembah saja? Yang pasti doa itu selalu menaikkan ucapan syukur. Ucapan syukur untuk semua orang. Ini luar biasa. Ini PR Paulus untuk jemaatnya. Lebih tepatnya PR Paulus untuk murid rohani dan anak rohaninya yaitu Timotius. Kamu harus mengucap syukur untuk semua orang. Tunggu ya, saya jelaskan ya. Ini aja ayat, ini selesai nih ayatnya ya. Nanti lain kali ayat 2 seterusnya saya bahas satu persatu. Mengucap syukur, Paulus, are you sure? Konteks, background, latar belakang. Ucapan syukur yang Paulus suruhkan kepada Timotius ini, mereka itu berada di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Kaisar Nero itu kaisar psycho. Paulus berkata doakan untuk raja-raja dan sebagainya dan pembesar semuanya ini yang Anda baca. Unlikely. Kalau pemerintah baik, lain cerita. Ini pemerintahnya evil. Dalam bahasa Inggrisnya jahat. Dari kata yang sama roh jahat itu loh. Nero ini jahat banget, dia bengis. Kaisar Nero ini benci kekristenan, menganiaya orang Kristen dan dalam sejarah Roma pernah terbakar ludes. Kota Roma, dan Nero yang bersalah mengambing hitamkan orang-orang Kristen. Sehingga terjadi aniaya yang luar biasa. Di bawah pemerintahan Kaisar Nero, 2 rasul besar mati di bawah juridiksinya, di dalam keputusannya, di kota terbesar paling ternama di dunia yaitu Roma. 1 Rasul Paulus, 1 Rasul Petrus. Yang satu disalib terbalik, yang satu warga negara Romawi yaitu Paulus dipenggal kepala di hari yang sama. Ini orang yang benci orang Kristen dan memfitnah anak-anak Tuhan. Banyak anak Tuhan itu disembeli seperti orang sembeli sapi. Mereka jadikan makanan singa, makanan hewan di Kolosium yang terkenal di Roma. Ini adalah kaisar yang gila. Bahkan mungkin sanak saudaranya pun satu-satu dibunuh hanya karena dia psikopat. Hanya karena dia parno atau paranoid. Dan Paulus berkata, Timotius anakku, kamu tetap harus bisa bersyukur untuk semua orang, termasuk untuk Nero. Minimal, orang yang mencari alasan untuk bersyukur pasti ketemu. Karena salah satu hal yang kita harus cari dulu dalam permintaan Yesus, dalam pengajaran Yesus, minta kamu akan dapat, cari kamu akan temukan. Sebelum Anda, yang disebut cari untuk menemukan itu bukan cari berkat dulu, cari alasan bersyukur. Minimal apa yang kita bisa syukuri di bawah pemerintahan Nero? Orang Kristen jadi kuat dan tabah, orang ke gereja tidak latah.
Orang ke gereja itu bayar harga. Orang ke gereja itu bisa dianiaya. Jadi membernya itu asli. Ini semua bukan rimbun daun tapi rimbun buah. Kamu harus bisa syukuri, hai Timotius. Di bawah pemerintahan Nero, Kristen murni dan dimurnikan. Gak ada orang Kristen datang ke gereja itu minta enak. Orang Kristen datang ke gereja karena rindu untuk menyembah. Dengan harga mungkin dipotong nyawa. Zaman-zaman Nero gila, awal-awal belum. Tapi setelah itu dia semakin menjadi insane, tidak waras. Dia berkata, kamu bisa syukurin untuk semua orang dalam doamu. Termasuk pemerintahan Nero. Timotius mungkin mikir dapat perintah ini. Bisa, Bapak, aku akan usahakan. Orang-orang Kristen pasti selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Makanya setelah doa, kita gak akan jadi stres. Tidak ada orang setelah doa, termasuk doa syafaat, lalu keluarnya depresi, itu gak ada. Setelah doa, orang itu segar. Setiap kali kita habis doa, termasuk doa syafaat yang tidak berkenaan dengan kita keluar dari doa kita. Kok rasa kuat ya? Kok kuat ya? Tadi waktu doanya ngos-ngosan, aduh setengah mati, sepenuh hati. Tetapi waktu keluar, loh kok rasa awet muda? Kok rasa stamina ya? Karena doa itu penuh dan syarat ucapan syukur. Sehingga ketika orang keluar dari situ, mereka tidak melihat kutuk, melihat berkat. Mereka tidak melihat bahayanya. Mereka lihat peluang di dalamnya. Saya berdoa supaya gereja ini menjadi gereja yang berdoa. Saya tidak pernah minta sama Tuhan gereja yang besar untuk digembalakan. Saya minta pada Tuhan gereja yang dipenuhi dengan orang-orang yang tidak egois, yang dipenuhi dengan pendoa syafaat. May you be that church di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga sama. Kita akan berdoa dulu untuk Indonesia, karena kita dedikasikan hari Minggu ini untuk itu. Lalu setelah itu nanti terakhir saya akan memberikan altar call. Nah disitulah saya buka ruang untuk kebutuhan pribadi, kepentingan Anda, keperluan, bahkan kemauan dan keinginan. Saya rasa ada ruang untuk naikkan permohonan. Dan kalau ada orang-orang yang butuh didoakan hari ini, monggo silakan kalau Anda mau maju ke depan. Nanti waktu saya berikan apa-apanya. Tapi mari kita sekarang membawa hati kita sekali lagi mendekati tahtanya lewat lagu dan pujian ini. You call me out.